Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Rahmayani dengan NIM 2203362 dari Prodi Pendidikan Fisika, Departemen Fisika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan materi administrasi, pembinaan, dan pengembangan kenaikan pangkat pemberhentian evaluasi (PTK), di mana terdapat bagian-bagian pembahasannya sebagai berikut. Yang A adalah pembinaan dan pengembangan PTK. Menurut Purwanto 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan sekolah. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan, dilihat dari tuntutan organisasi atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan tenaga kependidikan itu sendiri. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu adalah kenaikan pangkat PTK. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jerih payah pengabdiannya. Karena itulah, kenaikan pangkat dapat mempunyai nilai motivasi yang tinggi. Di sini terdapat jenis-jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, jenis kenaikan pangkat reguler, diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang tanpa tingkat pada jabatan yang dipangkunya. Yang kedua, yaitu kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga, itu kenaikan pangkat istimewa, diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, baiknya menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Yang keempat adalah kenaikan pangkat pengabdian, sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya dengan hak pensiun. Yang kelima adalah kenaikan pangkat anumerta, merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. Yang keenam adalah kenaikan pangkat dalam tugas belajar, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang dipangku sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan atau latihan jabatan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh adalah kenaikan pangkat menjadi penjabat negara, diberikan kepada pegawai yang diangkat sebagai pejabat negara, baik yang dibebaskan dari jabatan organiknya maupun yang tidak dibebaskan dari jabatan organiknya. Yang kedelapan adalah kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi, diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan kepada instansi lain. Yang kesembilan adalah kenaikan pangkat dalam wajib militer, diberikan kepada pegawai selama menjalani dinas wajib militer. Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan kembali setelah kembali dari dinas wajib militernya. Yang ke-10 adalah kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, diberikan kepada pegawai yang telah menyelesaikan belajar sesuai dengan surat tanda tamat belajar yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi, guru atau tenaga pendidik yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tingkat kompetensi seorang guru.
Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penempatan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat adalah menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian keberkelanjutan bagi guru. Yang kelima adalah menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang keenam, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Materi selanjutnya adalah pemberhentian dalam PTK. Yang pertama kita bahas adalah pengertian pemberhentian PTK tersebut. Pemberhentian merupakan putusan hubungan kerja antara seseorang atau beberapa orang dengan perusahaan dikarenakan perjanjian kerja menyebabkan orang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai. Pemberhentian PNS di atas yakni yang pertama, pemberhentian pegawai negeri sipil merupakan pemberhentian yang menyebabkan orang tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan orang tersebut tidak lagi bekerja pada organisasi satupun negara, namun masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Yang ketiga adalah pemberhentian sementara, adalah pemberhentian PNS karena dituduh melakukan sesuatu tindakan pidana namun belum dapat dipastikan kebenarannya. Lanjut yaitu yang kedua, jenis-jenis pemberhentian PTK. Yang pertama adalah pemberhentian dengan hormat. Dalam pemberhentian dengan hormat, pegawai negeri sipil akan menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, seperti hak untuk pensiun. Pemberhentian ini terjadi karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun kecuali ia sakit. Yang kedua yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam pemberhentian yang tidak hormat ini, pegawai negeri sipil akan kehilangan hak-hak kepegawaiannya, seperti hak untuk pensiun. Pemberhentian dengan tidak hormat disebabkan oleh yang pertama, melanggar sumpah atau janji peraturan sipil. Yang kedua, melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau lebih berat. Yang ketiga, melakukan tindakan atau kegiatan yang menentang negara atau pemerintahan seperti mengubah Pancasila atau Undang-Undang 1945. Yang keempat adalah meninggalkan kewajibannya terus-menerus secara tidak sah selama 6 bulan. Lanjut materi selanjutnya yaitu penyebab pemberhentian PTK. Yang pertama adalah pemberhentian pegawai non-PNS. Yang pertama, pegawai tidak cakap ketika dalam masa percobaan. Biasanya dalam masa percobaan ini berlangsung selama 3 bulan. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua yaitu pemberhentian yang didasarkan pada perjanjian kontrak. Biasanya perusahaan tidak ingin memperpanjang kontrak dengan pegawai tersebut. Yang ketiga, mencuri atau menggelapkan dana perusahaan. Yang keempat adalah pegawai sakit, berusia lanjut dan dihukum. Yang kelima, pegawai melanggar tata tertib. Yang keenam, adanya pengurungan pegawai di suatu perusahaan. Yang ketujuh adalah pegawai meninggal dunia. Selanjutnya adalah pemberhentian PNS. Yang pertama alasannya yaitu yang pertama atas permintaan sendiri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun atau masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. Yang kedua, mencapai batas usia pensiun telah mencapai usia BUP 58 tahun. Yang ketiga, adanya penyederhanaan organisasi. Yang keempat, melakukan penyelewengan, pelanggaran dan tidak pidana. Yang empat adalah meninggalkan kewajiban. Yang keenam adalah meninggal dunia. Selanjutnya adalah dasar hukum pemberhentian PTK ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai, dan banyak undang-undang yang lainnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi PTK. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut Ari Kunto pada tahun 2008 yaitu yang pertama, membuat buku induk pegawai. Yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpek, terus cuti pegawai dan lain-lain.
Yang ketiga adalah membuat inventarisasi semua file kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun tenaga tata administrasi. Yang keempat adalah membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, tahunan. Yang kelima membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Yang ketujuh mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Nah, dari presentasi yang saya paparkan tadi, kita bisa tarik kesimpulan yaitu administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Proses pendidik dan tenaga kependidikan yaitu meliputi perencanaan, pengadaan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, terus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dan orientasi. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai tentang administrasi PTK, yaitu pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat, pemberhentian, evaluasi, dan PTK. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.